AFC teman-teman, kalian tidak pernah kehilangan upline Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti naungin Anda. Ibu Bapak yang kami hormati, kali ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak. Totalnya tidak kurang, saya tidak bisa bayangin itu, 112.920 juta rupiah. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC. Ini adalah kick off di periode keempat, ya. Kita bangun sama-sama momentum, ya. Mulai keluar dari zona nyaman lagi, teman-teman, ya. Mari kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang bisa rendah hati untuk belajar, yang bisa semangat untuk menemani downline, dan yang terutama untuk tangguh dan konsisten tanpa berhenti mengejar impian kita. 1, 2, 3, go! 3 Bushido! Kejujuran dan integritas itu menjadi fondasi yang paling kuat di AFC. Jadi kalau Anda mau berdiri di sini bukan cuman AFC 2021 level up yang katanya cuma hashtag dan foto di atas panggung sama Bushido, tapi Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC. God bless. Bonusnya berkali-kali lipat dari aku. Dan itu semua karena AFC. Sekali lagi aku bilang teman-teman, jangan hianatin apa yang sudah kalian mulai di sini. Karena aku bukti nyata ya. Hari ini kita semua sudah memperolehnya. Bukti nyata bahwa kita ada di tempat yang tepat. Setuju? Setuju? Saya cuma berharap gini teman-teman. Semua pasti ada masalah ya, semua pasti ada badai. Tapi kembali lagi, sikap kita yang menentukan. Kita mau terus atau kita mau berhenti. Ketika kita mengalami masalah, saya pilih mundur, maka saya tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berpikir bahwa AFC adalah yang terbaik yang bisa merubah hidup saya. Action dan konsisten, tahun depan semoga makin banyak lagi Bushido-Bushido yang akan berdiri di sini. Terima kasih. Hari ini saya beruntung bahwa di grupnya saya, di kiri saya ada 5 Bushido, di kanan saya ada 4 Bushido. Nah, gimana caranya itu seimbang? Nah, nanti saya akan bagikan ya teknik-tekniknya seperti itu.
teman-teman semua, biar malam hari ini menjadi hal yang sakral buat kita ya. Teman-teman sudah tulis semua ya mimpi-mimpi teman kalian semua ya. Jangan anggap remeh malam hari ini. Kita akan lakukan suatu hal yang sangat sakral teman-teman. Waktu Anda bilang, saya pasti ini terjadi buat saya. Pasti terjadi teman-teman. Saya pasti bisa. Saya pasti hidupnya berubah di AFC. Ayo teman-teman, kita lepaskan mimpi kita. Lepaskan sekarang. Woo! Pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Saya pasti sukses.
kami hormati Direktur AFC Life Science, yang kami hormati GM AFC Life Science, yang kami hormati para leader, kami hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada siang hari ini kami dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, berada di tengah-tengah ibu bapak sekalian pada suasana yang sangat bahagia. Berdasarkan verifikasi dari AP2LI yang pegang sebagai legalitas dari otoritas perusahaan penjualan berjenjang di Indonesia, AFC Life Science adalah perusahaan dengan pengiriman suplemen kesehatan terbanyak dari Jepang dalam waktu 1 minggu. Mohon tepuk tangan. Untuk izinkanlah sebelum kami persembahkan, akan kami bacakan. Museum Rekor Dunia Indonesia, Piagam Rekor Indonesia nomor 9630/R.Muri/9 Romawi /2020 dicatatkan atas rekor perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat yang terbanyak dalam waktu 1 minggu. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC Life Science. Selamat siang semuanya, saya Ernest Prayuda, CEO dari AFC Life Science. Di sini ada Niko juga, GM kita, dan para leader kita. Officially kita hari ini menerima rekor MURI, yaitu kita adalah perusahaan suplemen yang mengimpor produk dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbanyak. Jadi bukan cuma dari Jepang masuk ke Indonesia, tetapi secara rekor mereka melihat ada kita yang terbanyak yang pernah mengimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbanyak selama 1 minggu. Bapak dan Ibu, saya cuma mau bilang, ini sebenarnya kita hari ini bukan mau celebration, bukan mau achievement, tetapi kita mau minta maaf kepada Bapak dan Ibu karena terlambatnya produk datang. Tapi kita mau buktikan Bapak dan Ibu hari ini bahwa kita sudah di manajemen melakukan yang terbaik, membawa produk dari Jepang menggunakan pesawat yang terbanyak Bapak dan Ibu. Di Jepang sendiri yang membawa produk pakai pesawat itu cuma tuna yang paling mahal ya, Toro ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita di manajemen pertama mau minta maaf sekali lagi, barang datang terlambat. Tetapi pada hari ini kami membuktikan di manajemen bahwa kami melakukan yang terbaik agar barang cepat sampai. Begitu aja dari kami semua. Terima kasih, kami terima rekor ini, dan rekor ini again bukan sebagai celebration tapi permintaan maaf kami. Terima kasih semuanya. Konnichiwa. Monotsukuri. It's a Japanese word and concept which literally means making things, and it has been used for nearly 1,500 years. The word does not only refer to the production and processes used during manufacturing, but also the spirit of making an item extremely well.
化と文化が豊かな国で何百年もの間実践されてきました。常に礼儀正しく、規律正しく、時間通りに働く人々。仕事の倫理と全体性、忠誠心と献身を守るだけでなく、人生と仕事に多くの哲学を適用します。その一つがものづくりです。ものづくりやアイディアの開発において、常に精度と完成度を追求する姿勢です。これには、製品の製造プロセスにおける改善と改良のための絶え間ない調査が含まれます。私たち AFC でも製品の革新と改善を決してやめませんでした。そこでインドネシア人のために特別に作成した素晴らしいソップが作成されました。より多くのペプチド、より多くの特許、より強力。Halo guys, selamat pagi. Saya Ernest Prayuda, CEO dari AFC Life Science. Hari ini ada sesuatu yang spesial. Saya baru terima kiriman dari Jepang. Kita lihat yuk apa isinya. Ini yang sudah ditunggu-tunggu. Wah, ternyata isinya adalah Subarasi. Ini adalah batch pertama. Jadi ini produk pertama kali yang keluar dari pabrik. Nah, kita coba mau buka ya. Kita coba lihat. Nanti kita akan kasih juga beberapa orang yang sangat beruntung yang bisa mendapatkan Subarasi pertama ini. Oh ya, di dalam sini kita lihat cuman ada 4 box Subarasi yang dikasih dari pabrik. Jadi ini benar-benar yang pertama, batch pertama kali running ya. Ini historical, saya akan simpan 1 dan ada 3 yang akan kita bagi-bagiin. Ini di dalamnya Subarasi, boxnya seperti ini, lebih mengkilap, dan ini di dalamnya. Ada teman-teman nih, Pak Yosi, ya, Pak Yosi sini Pak. Nah, karena Pak Yosi hadir, saya coba kasih Pak Yosi 1 ya, coba ya. Pak, ya. Cobain ya Pak ya. Thank you. Wah. Saya dong. Waduh. Oke. Terima kasih. Ada Pak Yato juga. Ya. Ini kita coba dulu ya. Waduh. Kayaknya nggak bakal kacau. Sendiri ya. Yang baru Pak mau dong. Subarasi. Ya, Subarasi ya. Kita tasting Subarasi hari ini. Oke, sekarang kita mau kasih ada 3 orang yang akan mendapatkan SOP ini, orang yang beruntung. Ini nomor 1 adalah Ibu Inge Octavia Budiman. Nah, kemarin kita udah announce, beliau adalah orang yang pertama kali melakukan pembelian transaksi pertama. Jadi orang yang pertama kita akan kasih batch yang pertama ya, historical. Ibu Inge akan mendapatkan ini 1 ya. Lalu di depan saya ada nomor. Kita pilih, ini ada 5 Bushido kita sudah disiapkan oleh manajemen tadi, saya belum lihat. Oke, kita akan pilih 1 nomor. Di belakang nomor-nomor ini ada nama-nama Bushido yang akan memenangkan 1 ya, cuman 1 ya. Oke, kita pilih ya. Ini acak aja ya. Yang menang namanya Ardrian. Nah, Ardrian yang dapat 1 box
Subarasi pertama. Ya dari kita itu aja. Satu kayaknya kita mau simpen sebagai history ya, di pajangan kita ya. Jadi kita bagiin cuman satu untuk Ibu Inge, satu untuk Bu Sido Ardrian yang beruntung. Gitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. God bless you. Sukses selalu. Tanggal 9 Februari ini AFC udah buka kantor baru di Surabaya, jadi ibaratnya ini cabang Surabaya. Mau lihat kantornya kayak gimana? Di sini akan ada 2 staff yang selalu standby di sini untuk melayani member-member yang mau selfie card ataupun pengiriman. Ada ruang meeting 1 di sini, belum ada mejanya, nanti mau baru dikasih meja. Untuk orang table talk satu lawan satu, atau yang saya mau cuma bertiga atau berdua kan nggak usah pakai ruangan. Ruang meeting kedua, ini udah ada meja, jadi nanti ada gambaran. Ini hall utamanya. Tur singkatnya kali ini buat member-member yang ada di area sekitaran Surabaya. Sampai ketemu. Selamat datang di kereta AFC. Wow, luar biasa. Saya mau katakan AFC sedang booming saat ini, Bapak dan Ibu. Saat publik, Bapak dan Ibu. Semua tidak akan meremehkan lagi. Lakukan dengan menyebarkan kebaikan. Spread happiness. Terima kasih banyak kepada Pak Michael sama Pak Atan. Terima kasih saya ucapkan tentunya kepada para founder, Pak Ems dan Keberhasilan ini bukan semata-mata karena saya hebat, karena saya mempunyai tim yang luar biasa. Sukses itu apa? Yang penting berat, yakin dari yang kalian mudah.
kita bisa. Bapak Ibu, malam ini saya cuma mau bilang bahwa AFC di Indonesia itu adalah untuk family. Atas nama Kemenparekraf, saya mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya AFC Spirit of Samurai. Malam hari ini bukan untuk saya, bukan untuk Pak Michael, bukan untuk Niko, tapi malam hari ini adalah kita ciptakan untuk saudara. Teman-teman adalah pemenang, kita mau sambut Anda. Malam hari ini adalah malam Anda. Halo, selamat sore teman-teman semua. Oke, jadi jadi halo. Kemarin. Apa? Enggak, lagi ada teman mau ini aja. Pacar? Enggak, bukan. Gue dengar gosipnya di Balik Kuring. Enggak nih. Iya. Nih, udah nih masuk. Halo teman-teman semua. Jadi saya hari ini kebetulan lagi di Bali. Ini lagi sama dokter Buananya langsung nih. Ada dokter Buananya di sini, ada Pak Agus. Tuh, buat teman-teman yang kenal. Nah, jadi kebetulan lagi di kantornya Bali hari ini. Saya bawain Zoom di sini. Jadi sekalian biar ketemu rame-rame. Hari ini kita seperti biasanya mau ada seminar ya, seminar kesehatan kayak biasanya kita hari Sabtu. Jadi hari ini saya ala-ala radio wawancara aja ya. Hari ini jadi kita bahas apa, Dok? Baru pertama ya Zoom kayak begini, sebelahan orangnya loh. Ya. Oke, jadi kira-kira hari ini mau bahas apa, Dok, kita? Ya, ini apa Zoom yang paling santai karena suasananya begitu di luar ya. Kalau kemarin kan di kamar, di ruangan gitu. Ini cukup santai ya. Hari ini kita bahas tentang pembuluh darah. Jadi intinya bagaimana membuat pembuluh darah kita tetap sehat ya. Karena itu satu organ yang vital yang memang kita harus jaga dalam kehidupan kita untuk terus sehat untuk kedepannya itu. Ya. Oke. Ya. Saya buka mic di sini, ini nggak sih? Jadi itu teman-teman hari ini. Kalau kita hari Sabtu itu biasanya nih, kalau saya ngomong kayak begini di dokter kedengeran suara saya? Tapi agak putus-putus deh. Harus terus di sana. Berarti kita harus jauhan dikit bentar. Biar suaranya bagus. Nah, oke. Jadi kayak yang kita udah tahu, kalau hari Sabtu ini kita seminar kesehatan, kita mau bahas juga ada tentang produk. Tapi kita mau bahasnya itu enggak. Oke, jadi produk ini gunanya ini, fungsinya ini, patennya karena patennya ini, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita mau bungkus acara hari ini nih dengan kita mau bahas topik-topik tentang kesehatan ya. Jadi kebetulan hari ini tadi yang kayak Dokter Buana udah bilang, kita mau bahas tentang pembuluh darah dan penyumbatan dan apa itu yang emang penyakitnya orang Indonesia sih kalau menurut saya. Kayak saya nih baru sampai terus udah makannya udah yang enggak aja kan. Sebenarnya kalau misalkan ini kan Indonesia makanannya enak-enak pasti kan. Jadi kayak nasi Padang, nah ini saya lagi di Bali makan gulai apa gitu. Itu udah enak dan itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya. Apalagi kalau nggak olahraga, apalagi kalau makannya nggak berimbang, mungkin pola hidupnya juga nggak sehat, itu juga bisa. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi yang hari ini kita mau bahas nih semuanya tentang semua sih, lebih bukan ke arah produknya untuk fungsinya apa atau apa, tapi kita bahas lebih mendetail kenapa Anda butuh produk ini.
Iya, nah hari ini kan mau diceritain nanti sama Dokter Buana. Jadi beliau ini akan ceritain lebih ke arah sharing sih dok ya. Ya. Ya, jadi akan ceritain juga mungkin apa aja sih yang kira-kira biasanya Anda lewatkan yang harusnya dilakuin tapi ternyata enggak, apa dampaknya apa aja sih kalau misalkan Anda pola hidupnya tuh buruk, apa aja sih yang bisa terjadi kalau misalkan Anda setiap hari makan rendang sama kikil. Nah, itu kan bisa juga setiap hari makan kayak begitu, ada olahraganya atau apa. Nah, semuanya akan ada dampak pasti. Oke, kalau gitu boleh dok di-share aja dok langsung. Ya, makasih Pak Angga. Ya, saya share screen. Ya, sudah dilihat ya. Oke, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang apa sih dampaknya kalau terjadi penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah ya. Jadi nah ini seperti tadi Pak Angga bilang bahwa penyakit ataukah kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang memang apa namanya sangat sering kita alami ya gitu ya. Dan menjadi satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia ya karena ya seperti tadi diceritakan bahwa makanan ya kemudian pola hidup kita yang belum bagus semuanya gitu. Jadi itulah salah satu potensi-potensi yang bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang ini bisa terjadi ya. Oke. Kita akan mulai. Jadi pendahuluan pembuluh darah itu kan sebagai tempat untuk mengalirnya darah ya dari satu bagian dari satu sistem sirkulasi tubuh ya untuk mengangkut darah yang mengandung oksigen itu dari jantung ke seluruh bagian tubuh ya, kemudian disebarkan ke seluruh organ-organ serta mengembalikan kembali darah yang telah dipakai itu dengan membawa oksigen ya membawa oksigen kemudian dari jantung itu dikeluarkan lagi ke paru-paru. Jadi sistemnya itu darah kotor dibawa ke paru-paru, kemudian darah bersihnya dibawa ke seluruh tubuh gitu. Yang dipakai untuk untuk metabolisme ya, membantu metabolisme. Ya, jadi fungsi utama dari sistem ini adalah menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke sel ya di jaringan dan mengembalikan darah yang ke paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah ini mungkin sudah banyak Bapak Ibu sudah mengetahui ya bagaimana fungsi dari arteri, kemudian dari vena ya. Kita tahu kalau arteri ya yang warnanya merah pasti adalah memang dia untuk membawa darah bersih seperti itu ya, membawa oksigen, membawa makanan ya yang dihantarkan dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian yang warna biru yang adalah vena itu mengantarkan darah kotor orang bilang ya. Jadi karena memang mengandung sisa-sisa metabolisme ya dari seluruh organ menuju ke menuju ke jantung ya, mulai dari bilik kanan ke serambi kanan kemudian ke arah paru-paru lagi untuk pertukaran ya. Jadi itu fungsinya. Nah, Bapak Ibu ini penampang dari dari arteri dan vena ya. Jadi yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri itu arteri dan yang sebelah kanan adalah vena. Nah, yang paling menonjol adalah diameter dari dari arteri itu lebih tebal ya. Artinya penampangnya lebih tebal ya karena di sana ada otot-otot ya. Otot-otot inilah yang sifatnya sebagai elastis dia. Jadi kenapa dia bisa berdenyut seperti itu ya karena itu dia lebih elastis daripada vena ya. Nah itu bandingkan ada sebut sebagai tunika media. Nah tunika media ini ada otot-otot yang dimiliki oleh vena sehingga itulah yang bisa menyebabkan arteri itu bisa menjadi lebih besar ya diameternya begitu ya kalau seandainya aliran darah yang mengalir di sana lebih banyak ya. Itu yang membedakan ya. Kemudian yang kedua adalah pada vena itu ada katuknya ya.
Jadi katuknya ini dipakai nanti untuk menahan supaya aliran darah yang menuju ke jantung tidak turun lagi kalau karena gravitasi. Nah, itu yang akan menjadi satu pembeda ya. Kalau arteri dia tidak memiliki katup ya, karena dia langsung menurun dan langsung menuju ke organ-organ tubuhnya. Nah, ciri-ciri pada arteri atau pembuluh darah yang normal ya, permukaan dalam dari pembuluh darahnya itu halus ya. Jadi seperti gambar ini. Jadi tidak ada luka ya, tidak ada sumbatan yang terjadi di dalam lumennya ini. Kemudian dia bersih ya, bersih sekali. Tidak ada luka, tidak ada sumbatan, sehingga aliran darah itu lancar sekali ya. Ini yang merupakan satu kondisi pembuluh darah yang normal. Ini ya umumnya terjadi pada usia-usia muda ya, Bapak Ibu, pada usia muda. Nah, inilah yang kita inginkan ya, bahwa pada usia kita pun yang umur-umur sudah di atas 40 tahun, kita menginginkan kualitas dari pembuluh darah kita ini adalah seperti ini. Jadi permukaan dalamnya itu halus ya, bersih, tidak ada sumbatan-sumbatan, tidak ada kerak-kerak, tidak ada luka ya. Nah, ini yang kita, sehingga darah yang mengalir ke seluruh organ tubuh itu lancar semua. Jadi jantung demikian mudahnya, tidak bekerja keras ya untuk memompakan darah menuju ke seluruh organ tubuh. Akan beda sekali kalau seandainya di dalam permukaan ini banyak ada kerak-kerak ya, banyak ada penumpukan kolesterol ya, sehingga aliran darah yang menuju ke organ tubuh itu akan lebih sedikit ya, sehingga terjadi tahanan ya. Nah, adanya kerak, adanya luka pada permukaan dalam dari pembuluh darah ini juga akan mengganggu elastisitas ya, akan mengganggu elastisitas sehingga apa? Kemampuan dia untuk mengembang dan mengempis arteri ini akan berkurang, sehingga jantung kita akan lebih keras untuk bekerja, akibatnya adalah jantungnya menjadi membesar. Nah, lama-lama akan menjadi gagal jantung. Jadi nanti ke arah sana sih ininya. Makanya kita menginginkan bahwa kualitas dari pembuluh darah kita ini adalah seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini sedikit bahasa medis ya, hemostasis ya. Hemostasis itu hemo itu darah, stasis itu artinya diam ya. Pengertiannya bukan darahnya diam begitu, bukan ya, tetapi darah yang mengalir dalam pembuluh darah itu tetap dalam kondisi yang sama. Itu pengertiannya. Jadi tidak ada yang bocor, tidak ada yang keluar dari aliran pembuluh darah seperti itu. Kemudian kualitas dari darah yang mengalir itu juga sama ya, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental juga ya. Kemudian kecepatan dari aliran darah juga terjaga secara normal ya. Jadi tidak melambat ya. Kemudian aliran darahnya juga normal semuanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai hemostasis. Jadi hemostasis itu adalah keseimbangan ya. Keseimbangan antara faktor-faktor pembekuan yang membuat darah tersebut membeku dan faktor-faktor yang menyebabkan perdarahan. Jadi seperti itu. Nah, kondisi inilah yang terjaga ya sampai akhirnya kita dalam kondisi yang sekarang ini kita alami ya. Jadi semuanya dalam kondisi seimbang. Nah, inilah yang ingin dijaga oleh tubuh kita. Inilah yang diinginkan oleh tubuh kita. Yang kita inginkan sendiri, misalnya kita menginginkan bahwa kualitas tubuh ataukah kualitas organ tubuh kita itu selalu dalam kondisi yang baik gitu, ya. Nah, jadi fungsi utama dari mekanisme hemostasis ini adalah menjaga keenceran darah ya, menjaga keenceran darah. Bukan artinya darahnya encer sekali, tidak ya, ataukah kental sekali juga tidak. Jadi keenceran darahnya nih, blood fluidity-nya ini memang harus terjaga, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Inilah yang akan menjamin bahwa darah yang memang dipakai untuk yang membawa nutrisi, membawa oksigen yang akan diantarkan ke organ-organ yang target organ itu akan menjadi baik, sehingga pertumbuhan, metabolisme sel dan organ yang ada di dalam tubuh kita itu otomatis juga pasti akan baik begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu kondisi bila mana di dalam pembuluh darah kita itu mendapatkan darah yang istilahnya ada kesan untuk melambat oleh karena berat jenis dari darah tersebut akan meningkat. Misalnya dalam kondisi
terjadi peningkatan kolesterol misalnya, ataukah gula darah yang tinggi di dalam aliran darah. Nah, untuk kondisi-kondisi yang seperti itu kan mempunyai potensi mereka akan, ataukah kondisi darah tersebut akan cepat mengental, ya, akan cepat mengental. Kemudian pengentalan itu akan mengendap di dalam sepanjang permukaan endotel di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, dalam kondisi-kondisi yang masih menjadi kemampuan dari tubuh kita sendiri, ya, artinya kondisi pengentalan darahnya tersebut misalnya masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita, itu akan masih bisa diperbaiki. Nah, perbaikannya ini karena di dalam tubuh kita itu juga ada semacam enzim yang kita sebut sebagai prostasiklin, ya. Inilah yang merupakan inhibitor. Inhibitor itu penghambat, ya, penghambat agregasi trombosit. Ya, dia sebagai enzim yang dihasilkan oleh pembuluh darah kita sendiri, ya, menjadi inhibitor, penghambat menekan tertimbunnya trombosit, seperti itu, ya. Dan penghambat ini termasuk penghambat yang kuat, ya, sehingga kemampuan trombosit untuk melekat di dalam aliran pembuluh darah itu menjadi tidak ada, ya, terutama sekali pada endotel vaskular yang normal, ya. Jadi endotel vaskular yang normal. Jadi kenapa pada pembuluh darah yang normal itu tidak terjadi penumpukan, ya, karena prostasiklin ini masih bekerja, ya, jadi seperti itu, ya. Nah, ini kalau saya gambarkan Bapak Ibu, ya, kalau kita memiliki ada semacam pembuluh darah yang mengalami luka, ya, yang mengalami luka, ini mengakibatkan trombosit itu akan menumpuk, ya, akan menumpuk di dalam luka tersebut, ya. Satu trombosit akan mengikat trombosit yang lain dan akan memanggil trombosit yang lain sehingga terjadi bekuan di sana. Inilah terjadi proses mekanisme pembekuan primer namanya, ya. Pembuluh darah yang terluka tersebut itu akan menjadi lebih sempit, ya, supaya darah yang akan keluar itu juga menjadi lebih sedikit, gitu pengertiannya, ya. Ya, kita sebut sebagai vasokonstriksi. Nah, kemudian karena pembekuan ini juga sangat labil, maka di dalam tubuh itu terjadi satu proses pembekuan yang lebih kuat lagi, yang melibatkan namanya fibrin, ya. Fibrin yang itu menyebabkan terjadi satu pembekuan darah, ya, proses pembekuan darah. Nah, bayangkan kalau seandainya pembekuan darah ini terus terjadi, Bapak Ibu, ya, terus terjadi menumpuk, tentu yang menjadi risiko adalah pembekuannya ini akan menyumbat, ya, menyumbat permukaan ataukah diameter dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan tersebut. Nah, disinilah letak yang namanya sebagai satu proses fibrinolisis namanya, ya. Jadi fibrin yang terbentuk pada saat dia menutupi luka ini, itu akan dalam kondisi luka yang sudah stabil, fibrinnya ini akan dilepaskan, ya, akan dilepaskan sedikit-sedikit dan sampai akhirnya memang proses pembekuan dan penghentian perdarahan itu juga terjadi secara normal. Ini kejadian-kejadian yang terjadi secara normal, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak selalu pembekuan darah itu akan menjadikan satu kondisi menyumbat pembuluh darah yang menjadi luka oleh karena penumpukan dari trombosit, bukan, tetapi satu mekanisme yang lain terjadi adalah bahwa fibrin-fibrin yang menutupi luka tersebut ini akan menjadi rilis, menjadi pelan-pelan dia akan dihilangkan begitu oleh satu mekanisme yang disebut sebagai fibrinolisis. Nah, ini hampir sama kejadiannya pada saat satu kondisi luka, ya, luka pada permukaan dalam dari pembuluh darah kita. Jadi kita mungkin tidak bisa membayangkan kalau lukanya itu seperti luka di dalam di kulit misalnya, ya. Tapi ini luka pada satu kondisi pembuluh darah yang kecil, ya. Kemudian ada suatu luka akibat dari faktor-faktor luar misalnya ada oksidasi yang berat, ya, yang terjadi pada tubuh kita mengakibatkan kualitas dari pembuluh darah kita menjadi jelek. Ya, makanya itu, ya, kita disarankan untuk minum yang kita sebut sebagai antioksidan, ya. Itu fungsinya adalah untuk menggantikan faktor atau untuk mengantisipasi faktor-faktor oksidasi namanya. Nah,
kalau kita melihat ada satu kondisi luka, luka itulah yang akan merangsang tertariknya trombosit untuk ke dalam luka itu, ya. Nah, jadi trombosit akan menempel pada daerah tersebut yang kita sebut sebagai adesi namanya, ya, menempel, terus menempel sampai akhirnya dia akan dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, kemampuan dari tubuh kita untuk mengantisipasi penempelan ini tentu akan semakin berkurang apabila di dalam tubuh kita tuh ada satu kondisi yang sangat tidak normal, ya. Misalnya terjadi hiperkolesterol, ya, hiperglikemi yang demikian lama, yang tidak terobati, yang tidak terkontrol, itulah yang mengakibatkan kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan prostaglandin itu pasti akan menurun, sehingga kondisi kita untuk merilis, ya, fibrin yang menutupi dari luka tersebut itu tidak akan terjadi, ya. Makanya penumpukan platelet itu akan menjadi terus-menerus, sehingga lama-lama akan menjadi mempersempit permukaannya dan lama-lama menjadi menyumbat, ya. Nah, itu yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu, ya, bagaimana mekanisme penggumpalan darah, ya. Jadi seperti itu yang dialami. Ini hanya cerita kalimatnya saja, tapi saya sudah ceritakan tadi, ya. Nah, yang saya ingin ceritakan adalah perkembangan aterosklerosis. Itu adalah satu kondisi penyumbatan, ya, pada pembuluh darah. Itu menimbulkan gejala yang sangat lama. Artinya kondisi aterosklerosis itu adalah kondisi yang sangat lambat terjadi, ya. Itu sampai bisa puluhan tahun. Jadi jangan mengira bahwa aterosklerosis itu akan terjadi demikian cepat. Sekarang misalnya makan yang lemak kemudian akan terjadi aterosklerosis, tentu tidak semudah itu, ya. Akan tetapi ada juga kondisi-kondisi yang memang berjalan cepat, ya, yang bisa menimbulkan aterosklerosis, ya. Tapi ini kan sesuai dengan faktor risiko, ya. Ada kondisi-kondisi yang memang pada seseorang atau kepada pasien yang memang cepat terjadi, ya, tetapi faktor-faktor internal itu biasanya yang menyebabkan, ya. Nah, ini yang satu gambar yang bisa kita pakai menjadi mekanisme untuk menjelaskan mekanisme terjadi penggumpalan, ya. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan, tapi ini secara bagannya seperti itu, ya. Yang saya ingin sampaikan bahwa di fase terakhir hemostasis tersier ini, fibrinolisis ini memang sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali. Ini kaitannya nanti dengan produk-produk kita, ya, yang berfungsi untuk berfungsi untuk merilis, ya, merilis dari plak-plak yang muncul, ya, plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah kita, ya. Ini yang saya ingin sampaikan bahwa ada satu obat ataukah ada satu produk makanan kesehatan yang mampu untuk menjalankan fungsi itu, ya. Nah, jadi fibrinolisis itu merupakan satu kondisi yang dapat menghilangkan fibrin namanya, ya, satu proses yang berkelanjutan dari suatu pembekuan darah, ya. Nah, apabila obat yang kita minum itu memang memiliki kemampuan untuk merilis itu, maka itulah yang memang kita harus konsumsi, ya. Misalnya dalam pemeriksaan laboratorium, ya, didapatkan bahwa kadar kolesterol terlalu tinggi, ya. Pada pasien tersebut juga memiliki hipertensi misalnya, ya. Tentu dokter yang menangani itu pasti akan memberikan obat-obatan antiplatelet, ya, antiplatelet. Jadi kegunaan obat tersebut memang untuk menekan tidak terjadinya penumpukan, ya, penumpukan plak di dalam aliran darah, ataukah yang kita sekarang yang kita kenal beberapa produk makanan kesehatan kita itu juga memiliki kemampuan sebagai fibrinolisis, ya. Nah, penyakit ini mungkin sering kali yang kita dengar, ya, tentang aterosklerosis, ya. Aterosklerosis ini adalah penumpukan plak, ya, yang menyebabkan terjadinya penyempitan dan pengerasan dinding pembuluh darah. Jadi penyempitan nanti bisa juga menyebabkan penyumbatan,
ya. Sedangkan pengerasan dinding dari pembuluh darah ini kita sebut sebagai arteriosklerosis, ya. Nah, kondisi inilah yang menjadi penyebab umum, ya, penyebab umum kenapa orang tiba-tiba terkena serangan jantung misalnya, ya, atau penyakit jantung koroner. Itu salah satunya adalah oleh karena arteriosklerosis, ya. Ini yang menjadi salah satu penyakit yang mematikan, artinya sangat berbahaya sekali bila mana pasien-pasien yang mengidap kondisi ini, ya. Nah, saya gambarkan Bapak Ibu, kalau pembuluh darah yang normal seperti tadi, ya, di dalam permukaannya ini semuanya bersih, tidak ada luka, tidak ada sumbatan, ya, jadi penampangnya demikian bersih, ya. Nah, sedangkan kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, tentunya ini ada satu kondisi yang menyebabkan penampang yang tadinya bundar begini itu akan banyak ditimbuni oleh semacam semacam sumbatan yang kita sebut sebagai plak, ya. Plaknya ini bisa berbagai macam sebab, ya, bisa dari penumpukan trombosit sendiri, bisa penumpukan dari dari kolesterolnya, ya. Yang ini kalau kejadiannya, sekali lagi kejadiannya ini tentu pasti akan berjalan yang demikian lambat dan lama, ya, bisa membutuhkan waktu puluhan tahun. Jadi ini gambaran, ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau seandainya aliran penampang pembuluh darah yang seperti ini teraliri pembuluh darah, kemudian tiba-tiba dia mengalami penyempitan, ini pasti jumlah darah yang yang harusnya mengalir ke arah organ tersebut itu pasti akan menurun jumlahnya. Inilah yang mengakibatkan gejala-gejala yang muncul nanti, gitu, ya. Nah, apa sih yang menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah ini? Yang paling sering adalah kolesterol, ya. Kemudian satu kondisi tekanan darah yang tinggi, kemudian diabetes, ya. Kemudian peradangan akibat penyakit-penyakit tertentu. Ini bisa oleh karena kondisi-kondisi sakit kita yang demikian lama, ya. Itu juga bisa menjadi satu penyebab kenapa terjadi penumpukan plak. Dan kebiasaan kita yang tidak sehat, ini kebiasaan merokok, minum alkohol, ya, dan lain sebagainya. Ya, nah, sehingga bagi orang-orang yang memiliki satu risiko itulah yang harusnya yang harusnya berhati-hati, ya. Jangan-jangan di dalam tubuh saya sudah terjadi satu atherosclerosis atau penumpukan plak. Ya, tentu kita juga akan melakukan pemeriksaan yang dapat nanti membuktikan bahwa apakah di tubuh saya itu memiliki satu kondisi yang seperti itu atau tidak, ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang memiliki gejala-gejala kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, mengidap diabetes, atau riwayat keluarga yang mengidap diabetes, ya. Kemudian ada satu keluarga yang mengidap penyakit kolesterol juga, ya. Ada penyakit riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung misalnya, yaitu yang kondisi-kondisi yang seperti ini yang harusnya lebih waspada, ya. Jadi silakan mulai sekarang setelah mendengarkan ini mungkin sudah mulai memikirkan untuk melakukan medical check up misalnya. Nah, saya ingin jelaskan apa sih yang terjadi bila mana ada penyempitan dan penyumbatan, ya. Nah, kalau dalam kondisi penyempitan, kalau penyempitan itu artinya pembuluh darahnya tersebut masih bisa mengantarkan darah, tetapi jumlahnya yang sedikit. Nah, akibatnya apa? Terjadi yang pasti dampaknya adalah berkurangnya asupan oksigen, ya. Kemudian berkurangnya aliran darah, berkurangnya nutrisi, ya. Kemudian kondisi-kondisi ini, ya, kalau terjadi pada organ, ya, itu bisa terjadi gejala-gejala contoh penyakit yang seperti ini, seperti transient ischemic attack namanya. Ya, jadi tiba-tiba pasien tersebut tidak sadarkan diri, gitu, ya. Kemudian beberapa waktu kemudian tiba-tiba dia menjadi sadar kembali. Nah, itu disebut sebagai transient ischemic attack. Jadi pada kondisi tertentu sel-sel di dalam otak kita itu mengalami ischemic, artinya mengalami kekurangan darah, ya. Tapi sifatnya ini adalah sementara, gitu, ya. Nah, kalau terjadi seperti ini menjadi kewaspadaan buat Bapak Ibu yang pernah mengalami kondisi seperti ini, ya. Atau pasien sering mengeluh nyeri dada, ya. Nyeri dada maksudnya berjalan sedikit ataukah naik tangga kita merasakan dada kita sakit misalnya. Setelah beristirahat menjadi sehat kembali. Nah, itu sebagai tanda-tanda, ya, sebagai tanda-tanda bahwa itu terjadi pengurangan aliran darah menuju ke otot-otot dada kita.
atau misalnya kepada organ-organ ekstremitas kita, misalnya di tangan, kaki, ya jari-jari tangan, jari-jari kaki itu seringkali kita mengalami kesemutan atau kram-kram. Itu pun sebagai salah satu tanda juga, ya. Nah, akan berbeda kalau seandainya terjadi penyumbatan, Bapak Ibu. Ya, kalau penyumbatan berarti organ kita itu sudah tidak memiliki asupan darah lagi gitu, ya. Jadi tidak ada asupan oksigen, tidak ada asupan aliran darah, tidak ada nutrisi lagi yang ataukah zat penting yang dibawa melalui darah. Nah, akibatnya apa? Nah, ini penyakit-penyakit yang sering kita temukan, ya. Misalnya stroke, ya, apakah yang kita sebut sebagai stroke non hemorrhagic biasanya kalau stroke, ya. Kemudian orang tiba-tiba langsung meninggal yang kita sebut sebagai infark miokard oleh karena asupan darah yang harusnya memberikan darah pada otot-otot jantungnya itu tidak ada lagi, ya, sehingga mati dia, infark namanya, ya. Atau tiba-tiba jari-jari kaki menjadi kehitaman, ya. Ini juga menjadi tanda-tanda terjadi, salah satu tanda, ya, ada penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, ini kondisi-kondisi yang saya ambilkan contoh saja, Bapak Ibu. Jadi masih banyak kondisi-kondisi penyakit atau diagnosis penyakit yang diakibatkan oleh penyempitan maupun penyumbatan aliran. Tapi ini kan yang kondisi yang umum yang kita alami, yang kita lihat di sekeliling kita, ya. Nah, bagaimana dengan terapinya? Ya, tentu yang pertama adalah kita obati faktor penyebabnya. Ya, yang kita tahu tadi yang disampaikan bahwa faktor-faktor penyebab itu kan kayak hiperkolesterol, ada gula darah tinggi, ada diabetes, atau oleh karena kegemukan, oleh karena faktor kebiasaan misalnya. Ya tentu kita harus mengobati faktor-faktor ini. Yang tujuannya adalah kita menurunkan dan menormalkan. Ya, yang tadinya tinggi kita normalkan, kita turunkan dan menjadi normal. Ya, ini satu contoh saja. Misalnya kita ingin menurunkan dan menormalkan tekanan darah. Tentu kita harus terapinya adalah obat-obat anti hipertensi misalnya, ya, yang diberikan oleh dokter. Atau mungkin kita mengenal ada beberapa suplemen-suplemen misalnya yang memiliki kemampuan untuk itu, dan tidak jadi masalah kalau menurut saya, gitu, ya. Tujuannya lagi adalah menurunkan dan menormalkan kolesterol yang memang penyebab. Ya, kita harus minum obat anti kolesterol, ya. Tambah lagi suplemen yang lainnya, ya silakan saja, ya. Kita ingin menurunkan dan menormalkan gula darah, ya, dokter memberikan obat diabetes, obat anti diabetes, ya, itu yang memang harus dilakukan. Bapak Ibu ingin menambahkan dengan suplemen lainnya, ya disilakan saja, ya. Yaitu apa yang kita ini kan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah memperbaiki kerusakan pembuluh darah, ya Bapak Ibu. Memperbaiki kerusakan pembuluh darah ini sangat penting, ya. Jadi kalau sepanjang kerusakan pembuluh darah itu tidak kita tidak perbaiki, sepanjang itu juga, ya, kemampuan untuk terjadinya pelekatan-pelekatan yang kita sebut plak di dalam pembuluh darah itu pasti akan muncul. Nah, ini sangat penting, ya. Makanya kenapa kita harus disarankan untuk meminum antioksidan, ya, antioksidan atau satu makanan kesehatan yang mampu untuk melakukan regenerasi sel, ya, karena itu salah satu cara, ya, untuk memperbaiki itu, ya. Jadi itu. Nah, cara terapi yang lain adalah obati kondisi pembuluh darah, ya, obati kondisi pembuluh darah. Dalam artinya adalah mengikis plaknya. Kalau seandainya di dalam aliran pembuluh darah itu sudah terjadi plak, ya, sudah ada penumpukan-penumpukan, ya, itu juga harus diobati, ya. Jadi tujuannya adalah mengikis plak yang menyempitkan dan menyumbat pembuluh darah. Nah, tentu ini yang kita sebut sebagai antiplatelet, ya. Ataukah ada suplemen-suplemen yang memiliki fungsi yang sama dengan antiplatelet, itu silakan. Nah, terapi yang lainnya adalah mengencerkan darah, ya. Mengencerkan darah ini adalah memang dari darah yang kental, ya, kita encerkan sehingga aliran darah itu berjalan normal kembali. Ini memang membutuhkan antiplatelet juga, gitu. Nah, terapi selain dari terapi obat yang tadi saya jelaskan, ini yang paling penting juga adalah menjalankan pola hidup yang sehat, ya. Menjalankan pola hidup yang sehat itu adalah mencegah, dalam hal adalah mencegah perburukan kondisi penyakit, ya, mencegah perburukan, ataukah mencegah tidak terjadinya satu kondisi yang menimbulkan plak. Jadi itu yang memang kita harus lakukan, ya. Kalau dalam saat ini kita belum ada gejala-gejala yang seperti tadi yang saya ceritakan, ya mungkin menjalankan pola hidup sehat ini yang paling penting yang kita harus lakukan, ya. Ataukah kita mengkonsumsi suatu
suplemen atau makanan kesehatan yang memang memiliki kemampuan untuk mencegah itu, ya. Nah, pola hidup yang sehat itu seperti apa ya? Tentunya ini adalah makanan minuman yang sehat yang kita harus konsumsi, ya. Tidak meminum alkohol misalnya sebagai bagian dari kebiasaan kita, ya. Turunkan berat badan bagi yang memang overweight, ya. Kemudian olahraga yang teratur, ya, olahraga yang teratur mungkin harus sesuaikan dengan dengan kemampuan kita, ya. Berapa lama kita harus olahraga dan berapa beratnya olahraga yang kita harus lakukan. Kemudian istirahat yang baik dan berkualitas, ya. Kemudian hindari kebiasaan yang dapat merusak kesehatan dalam jangka yang panjang. Ini yang tadi saya bilang, merokok, minum alkohol, ya, narkoba dan sebagainya. Itu hal-hal yang memang kita harus hindari. Jadi untuk mencapai tujuan ini memang ini harus dikombinasi, Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan obat saja, ya, ataukah suplemen saja, tetapi kebiasaan pola hidup ini kita tidak jaga, ya. Ini harus dilakukan terapi secara komprehensif, jadi secara kombinasi, ya. Sekali lagi, obat penting, ya, bila mana memang kondisinya tidak normal, ya, terjadi suatu kondisi yang memang harus kita normalkan, memang kita harus minum obat, ya. Ada suplemen yang bisa dapat membantu itu, ya silakan kita kombinasikan, ya, antara obat dengan suplemen itu, ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ini salah satu yang memang kita harus lakukan, ya, dalam menjaga agar pembuluh darah kita tetap sehat, ya. Menentukan pola makan yang sehat, ya, silakan pola makan yang sehat, kemudian melakukan olahraga, ya, olahraga jenisnya apa itu silakan, ya, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang kemampuan dari tubuh kita. Kemudian menjaga berat badan kita tetap dalam kondisi yang ideal seperti itu. Ini saya ada rumusnya bagaimana caranya kita bisa mengetahui, ya, berat badan kita yang ideal. Ya, kebiasaan merokok dan minum alkohol itu mungkin bisa kita hentikan sedini awal, ya, agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kombinasi kombinasi terapi yang tepat itu seperti apa, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita misalnya kita dalam kondisi sedang mengkonsumsi obat anti hipertensi misalnya, ya, obat anti hipertensi, tapi kita menginginkan ada tambahan suplemen, ya. Yang saya tanyakan adalah suplemen apa, ya, yang dapat memperbaiki hipertensi, ya, suplemen apa yang memang bisa bersinergi dengan obat anti hipertensi itu, ya. Demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, misalnya antioksidan yang mana, ya. Tentu banyak sekali, ya, produk-produk yang memang memberikan satu informasi kepada kita masyarakat, ya, ini bagus, ya, untuk kolesterol, ini bagus sebagai antioksidan, ya, tetapi kita harus memilih produk yang bijak, ya, yang artinya secara keilmuan produk tersebut memang sudah diteliti secara riset, ya, secara penelitian, uji klinis begitu, dan memang dibuktikan, ya. Syukur-syukur produk tersebut memang memiliki paten, ya. Kalau patennya memang itu, kita tidak bisa terbantahkan. Jadi itu yang kita inginkan, bahwa sekali lagi kita harus memang memilih produk suplemen atau makanan kesehatan yang secara bijak. Nah, tadi saya sudah sampaikan tentang suplemen atau makanan kesehatan yang kita yang kita kenal. Nah, sekarang kita di dalam komunitas ini kita mengenal istilah sebagai makanan kesehatan yang superfood. Nah, superfood itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Ya, saya mengatakan bahwa dua produk ini, yang merah, ya, ini yang warna ungu dan yang warna biru, ini adalah perpaduan produk yang demikian luar biasa, saya bilang, ya. Jadi dalam kondisi menjaga kesehatan pembuluh darah, saya menganjurkan untuk meminum dua produk ini, ya. Dok, saya tidak bisa membeli keduanya, ya, apakah boleh saya meminum satu? Ya, itu silakan, pilihan, ya. Tapi yang saya sampaikan bahwa perpaduan SOP Subarashi dengan Usukushi ini satu perpaduan yang sangat bagus sekali. Oleh karena apa? Ya, oleh karena apa ini saya sampaikan? Di dalam SOP Subarashi itu ada 10 kandungan yang kita ketahui, ya, yang memang sudah memiliki uji klinis dan paten yang sudah disampaikan, ya. Di antaranya adalah bahwa salmon ovary peptida ini kan memiliki paten untuk melakukan regenerasi sel. Seperti tadi saya katakan, kalau pembuluh darah kita rusak oleh karena ada luka-luka
artinya sel-sel endotel itu sudah mengalami luka akibat dari faktor-faktor oksidasi yang ada, itu pasti harus untuk penyembuhannya pasti harus dilakukan regenerasi, ya. Nah, regenerasi itu bisa memang dilakukan oleh tubuh kita sendiri, ya, atau memang tubuh kita harus membutuhkan asupan dari luar gitu, ya. Nah, untungnya Subarasi ini memiliki salmon ovary peptida atau SOP. Ya, inilah yang memang diyakini bahwa tukang diteliti memang mampu untuk melakukan regenerasi sel. Banyak penting sekali ya. Ini SOP Subarasi, salmon ovary peptida yang sebelumnya adalah SOP 100 itu memang diyakini untuk memperbaiki itu ya. Kemudian ada fruit flow peptida ya, fruit flow peptida ini yang memiliki kemampuan untuk mencegah agregasi trombosit Bapak Ibu. Nah, jadi logikanya begini. Jadi kalau seandainya kerusakan di dalam endotel itu sudah diperbaiki, ya endotel sudah diperbaiki, semakin lama permukaan dari pembuluh darah kita semakin halus, maka tidak mungkin lagi ada terjadi penumpukan dari platelet. Nah, kehidupan kita kan sudah berjalan puluhan tahun ya, misalnya umur 40-50 tahun ya, kita tidak bisa menghindari kerusakan di dalam pembuluh darah kita pasti terjadi, dan penumpukan kecil dari platelet itu pasti terjadi Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita konsumsi Subarasi ini dalam upaya untuk meluruhkan platelet-platelet yang memang sudah menempel di dalam luka-luka di dalam pembuluh darah kita itu sebenarnya ya. Jadi proses perbaikan di dalam sel endotel di dalam pembuluh darah ditambah lagi mencegah trombosit tersebut melekat di dalam luka-luka tersebut, ini satu perpaduan yang sangat luar biasa ya. Ditambah dengan adanya glutathione ya. Kita kenal glutathione ini kan sebagai rajanya antioksidan ya, seperti itu ya. Ya, rajanya antioksidan. Tentu kalau kita sudah mengkonsumsi antioksidan yang tinggi, itu memang diharapkan bahwa kerusakan-kerusakan sel akibat oksidasi itu semakin kita bisa tekan ya. Nah, inilah. Jadi ditambah dengan ingredient yang lain, ini memang sangat SOP Subarasi memang sangat poten sekali ya untuk menjaga kesehatan kita ya. Semoga ini bisa Bapak Ibu bisa mengerti ya. Ini saya penjelasan tadi masalah fruit flow ya. Nah, ini juga masalah glutathione ya. Glutathione juga sebagai antioksidan alamiah ya, di samping memang dia memiliki kemampuan sebagai regenerasi sel. Jadi Bapak Ibu dalam satu ingredient itu terkadang memang dilakukan penelitian sehingga kita mendapatkan ternyata satu ingredient itu tidak hanya memiliki kemampuan satu gitu ya, tapi memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga buat kesehatan kita itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya mungkin Bapak Ibu masih penasaran ya, mungkin selama ini yang kita kenal kalau terjadi gangguan pembuluh darah yang kita bisa konsumsi hanyalah SOP Subarasi gitu ya. Sekarang kalau Dr. Buana bisa menyampaikan ada ursukusi juga gitu. Nah, saya akan menceritakan dari sisi yang lain Bapak Ibu ya. Nah, di dalam ursukusi ini kan ada 9 kandungan aktif ya, ada salmon DNA, ada takara kombu ya. Ada bakteri-bakteri, kemudian ada L-glutathione juga itu. Ya, saya ingin cerita sedikit ya tentang takara kombu fucoidan. Nah, takara kombu fucoidan ini kan salah satu salah satu ingredient yang di samping dia memang memiliki kemampuan untuk peningkatan imunitas tubuh. Ternyata di dalam penelitian yang lain juga mengatakan bahwa takara kombu ini juga memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat keenceran darah Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi seperti tadi saya katakan satu ingredient tidak selalu hanya memiliki satu kemampuan ya, tetapi ada kemampuan-kemampuan yang lain yang diteliti dan itu memang menjadi satu kemampuan klinisnya ya untuk apabila seseorang mengkonsumsi itu. Jadi sekali lagi takara kombu selain dia memiliki manfaat untuk pencegahan kanker ya, peningkatan imunitas, dia juga memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat keenceran dari darah ya. Nah, di samping di dalam ursukusi itu juga ada glutathione. Nah, ada glutathione. Jadi semakin banyak
suplemen atau ingredient yang mengandung antioksidan, ya itu akan membuat kondisi kita menjadi lebih baik. Jadi sel-sel yang tadinya rusak ya oleh akibat dari oksidasi itu bisa kita tekan, kemudian diperbaiki menjadi sel yang baik ya. Nah itu ya, jadi di SOP Subarasi juga ada glutathione, ditambahkan L-glutathione, kemudian di Ursukushi juga ada L-glutathione. Jadi dengan perpaduannya ini maka ingredient untuk antioksidan itu semakin ditingkatkan sehingga memang kemampuan untuk antioksidan dan kemampuan-kemampuan yang lain seperti detoksifikasi sistem imun itu juga akan sangat bermanfaat ya. Nah, perpaduannya ini sangat luar biasa. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga Bapak Ibu memahaminya ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang yang selama ini sudah dilakukan, sudah dikonsumsi misalnya. Apabila kemarin-kemarin misalnya saya disampaikan sama teman saya kalau menderita sakit jantung saya diminta untuk mengkonsumsi Ursukushi misalnya gitu. Nggak jadi masalah Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena tadi yang sudah saya jelaskan ya. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita padukan antara Subarasi dengan Ursukushi ya. Oke, itu aja demikian yang saya sampaikan. Pak Angga, saya kembalikan. Kita mungkin bisa mulai dengan tanya jawab ya. Ya. Sekarang kita mulai di tanya jawabnya ya. Ini banyak pertanyaannya. Makanya dok kandungan Subarasi. Dok, apakah minum air hangat mempengaruhi plak pada pembuluh darah? Maksudnya apa ya? Air hangat mempengaruhi? Maksudnya mungkin tidak gini, ada. Ambil konsepnya dari kalau kayak orang, maksudnya kayak orang tua saya aja bilang gitu loh. Kalau misalkan kita habis makan yang minyak-minyak nih, kita harus minumnya air hangat biar apa? Enggak sih, kalau hangatnya sih enggak ya. Tapi minum airnya yang paling penting. Ya, minum airnya yang paling penting. Jadi bukan karena hangatnya, bukan karena dinginnya, tapi jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus normal ya, kan antara 2 sampai 2,5 liter sehari ya. Itu yang tepatnya begitu. Oke. Dok, untuk struktur gejala aterosklerosis, ibu saya divonis aterosklerosis. Dok, gejala aterosklerosis apa ya? Ibu saya divonis itu, terus tapi nggak punya gejala apapun. Disarankan kateterisasi, tapi kami ragu. Ibu saya juga ada hipertensi dan kolesterol. Saat ini konsumsi Suba 3-4 saset seharinya. Ya, dokter bisa mengkondisikan bahwa itu pasti ada terjadi aterosklerosis ya. Misalnya begini, pasien tersebut pasti ditanya ada punya riwayat penyakit apa, misalnya hipertensi misalnya. Oke, ada hipertensi berapa lama ya? Oh, sudah 10 tahun lebih misalnya gitu ya. Nah, dugaan dokter kalau sudah dengan kondisi seperti itu, apalagi hipertensinya misalnya tidak dijaga dengan baik ya, itu pengendapan ataukah terjadinya plak di dalam tubuh itu pasti akan terjadi. Nah, itu gejala. Nah, sekarang apa yang muncul gejalanya tergantung dari daerah tempat penyumbatannya. Seperti tadi saya bilang ya, kalau ada penyumbatan di jantung misalnya mungkin gejala-gejala nyeri dada ya, kalau seandainya ada beraktivitas yang terlalu berat misalnya. Atau di dalam otak misalnya ya sekali-sekali terjadi vertigo, ya sekali-sekali mungkin terjadi migrain begitu yang tidak kita ketahui begitu ya. Atau seperti tadi saya bilang ada transient ischemic attack ya, tiba-tiba koma dia, tiba-tiba pingsan. Terus setelah itu berapa menit kemudian dibawa, belum sampai di rumah sakit udah sadar lagi gitu. Nah, itu tergantung dari tempat daerah pembuluh darahnya mengalami aterosklerosis itu. Ya. Kalau dokter menyarankan untuk kateterisasi itu akan lebih bagus lagi. Ya, karena melalui kateterisasi itu dokter bisa melihat di mana letak penyumbatannya, dan bila mana perlu mungkin langsung dihancurkan dihancurkan plak-plaknya itu bisa akan membuat
aliran darah menjadi normal kembali. Gitu. Jadi nggak jadi masalah, Ibu atau siapa ya yang bertanya ini, lakukan sarannya dokter, tentu mempersiapkan pasien untuk kateterisasi pasti akan dioptimalkan oleh dokter. Jadi seperti itu. Oke, semoga menjawab ya tadi yang tanya tuh. Ini ada pertanyaan kedua, dok, kalau udah cacat karena pernah kena stroke, kayak mungkin mulutnya udah pelok ya, udah miring gitu sebelah, terus tangan kirinya kaku dan sekarang jalannya nyeret kakinya. Kira-kira ada kemungkinan masih bisa pulih nggak sih dengan konsumsi Subarasi? Mungkin pertanyaannya gitu ya, ini saya rombak. Kalau pulih sekali mungkin tidak ya. Kalau saya katakan itu memperbaiki ya, meningkatkan kualitas saja, meningkatkan kualitas. Sangat tergantung dari yang pertama ya, usia dari pasien. Ya, usia dari pasien, kemudian kapan onsetnya, kapan keluhan stroke itu dialami, kemudian kecepatan penanganan pada saat terjadinya stroke. Ya, setelah dia dirawat di rumah sakit, kemudian dia pulang, apakah ada proses fisioterapi nggak dilakukan? Itu yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, SOP Subarasi memang memiliki kemampuan dia untuk meregenerasi sel, kemudian meningkatkan aliran darah dan sebagainya. Tetapi kalau faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu juga terlambat, delay, kerusakannya juga sangat berat, itu juga pasti akan effortnya pasti akan lebih berat ya. Dosis Subarasinya mungkin harus tinggi, membutuhkan kesabaran ya, karena ya tentu ya emosional, ego di sini kan pasti bermain kan. Kok dibilang SOP Subarasi bisa membuat saya menjadi baik, kenapa sampai sekarang saya tidak membaik-membaik? Nah, jangan-jangan itu nanti membuat dia emosional, membuat dia frustasi. Nah, ini makanya hati-hati Bapak Ibu kalau kita ingin menyampaikan kemanfaatan dari SOP Subarasi terhadap pasien-pasien yang mengalami seperti itu. Jangan memberikan satu ya istilahnya iming-iming yang terlalu besar sekali gitu ya. Sekali lagi ini kan memang upaya kita ya, upaya kita untuk memperbaiki itu, syukur-syukur itu bisa membaik dengan cepat ya, sesuaikan dengan dosisnya ya. Sarannya adalah teratur minum gitu ya, teratur minum dengan dosis yang tepat ya, pasti terjadi satu proses regenerasi, entah itu waktunya kapan ya, nanti kita ikuti saja gitu perkembangannya gitu. Siap. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini nggak berhubungan dengan pembuluh darah, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan bagus. Ini saya udah pernah bikin sih kalau nggak salah, kalau nggak ininya, bannernya ya, kontennya. Cuman nggak apa-apa, mungkin ini dokter bisa menjelaskan secara lebih ilmiah. Dok, dokter lagi itu tahu kan dok, yang ada dokter Asim datang ya dok ya, di Zoom ya, yang tentang fruit flow. Nah, ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana perbedaan cara kerja obat pengencer darah, atau kita bilang aja aspirin, dengan fruit flow yang ada di dalam Subarasi. Nah, dan apa dampaknya dari kedua produk ini? Maksudnya, let's say kita bilang Subarasi dan aspirin gitu ya. Perbedaan dampak pemakaian jangka panjangnya itu apa, dok? Mungkin kalau aspirin nih, kalau dikonsumsi banyak, kenapa? Kalau fruit flow gimana gitu loh, dok? Ya, perbedaan tempat ininya sih sama sebenarnya ya, karena dia sebagai fibrinolysis ya. Jadi dia memang fungsinya adalah untuk melakukan merilis gitu ya. Merilis itu maksudnya meregangkan ikatannya gitu. Ya sama-sama memang seperti itu dia fungsinya. Ya. Akan tetapi aspirin itu ada efek efek jangka panjangnya itu kadang mengganggu lambung dia. Ya, jadi kalau ada yang tidak kuat dengan aspirin ya, karena itu mengandung asam ya, itu kadang mengeluh lambung, nyeri lambung begitu. Makanya banyak pasien yang dengan hipertensi misalnya, atau memiliki kolesterol yang tinggi gitu, dokter pasti dia memilihkan produk yang bagus, anti platelet yang mana yang tidak mengganggu lambung gitu ya. Nah, perbedaannya sih hanya di sana ya. Tergantung juga kalau aspirin mungkin ada efeknya ke tulang ya. Itu juga memang sangat hati-hati kalau misalnya penggunaannya yang demikian lama ya. Tapi kalau yang fruit flow, karena ini bahan dasarnya memang dari buah tomat begitu ya, biji tomat ya. Ya tentu sama kayak kita makan makanan yang normal, yang sehat begitu. Saya kira
kalau kita ingin mencari yang tidak ada komplikasinya ya mungkin fruit flow peptida yang dalam hal ini yang terkandung di dalam subarasi yang lebih cocok gitu. Ya kalau seandainya ini mau dipilihkan yang mana yang paling bagus gitu. Ya. Ya, oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau fruit flow, setahu saya sih ini saya tambahin dikit. Maksudnya gini, aspirin dan fruit flow, kita pakai logika ya. Maksudnya kita ini fruit flow itu diambil dari selaput dari biji tomat yang itu emang udah diciptain emang udah dari sananya. Kita hanya menemukan. Tapi kalau aspirin itu kan mungkin dibikin secara ilmiah ya, dibikin pakai zat kimia mungkin saya nggak tahu sih maksudnya, tapi mungkin aja gitu kan. Dan sedangkan kan kalau fruit flow udah jelas nggak diapa-apain, emang cuma diambil doang, diolah, dikeringin atau diapain saya lupa, diolah sedemikian rupa yang tanpa bahan pengawet dan lain-lainnya gitu loh. Jadi ya itu pilihan aja sih sebenarnya, kan kalau yang satu udah jelas natural alami diciptakan sama Tuhan langsung gitu loh, nggak pakai tangan manusia, karena siapa sih manusia bisa nyiptain tomat sama bijinya, kan nggak ada ya. Maksudnya itu emang udah dari sananya, kita hanya menemukan dan kita hanya mengolah itu jadi ditambahin ke bahan subarasi dan lain-lain. Sedangkan kalau aspirin dibuat, emang khusus dibuat dan emang punya fungsinya, tapi dibuat ya namanya dibuat sama manusia ya. Maksudnya kan ya mau dia nanti pakai bahan apa itu kan bahan-bahan yang memang dibutuhkan untuk produk itu bisa jadi. Jadi itu aja sih sebenarnya cara pikirnya dulu. Kalau untuk jangka panjang jelas lebih bagus yang alami lah gitu kan. Maksudnya kalau jangka panjang mau yang kimia terus ya mungkin tadi yang kata dokter Buana asam lambung bisa kena. Terus yang kedua ginjal bisa juga nggak sih dok? Bisa juga kan? Ya. Dalam tahap yang hepar juga bisa kena ya, karena hepar kan tempat metabolisme juga gitu ya. Tambahan juga mungkin ya yang kita inginkan dalam kehidupan kita ke depan itu adalah pasien-pasien yang mengkonsumsi banyak obat, itu yang kita ingin kurangi kan gitu. Ya, kita ingin kurangi. Nah, kalau misalnya ini antara head to head ya, antara aspirin dengan fruit flow gitu misalnya mungkin sasarannya adalah memang ke arah fruit flow. Tapi kan sekarang ini fruit flow ini kan digabungkan dia lagi dengan ingredient yang lain gitu. Jadi pasien yang mengkonsumsi subarasi tidak hanya mendapatkan sebagai antiplatelet saja, tetapi perbaikan-perbaikan sel akibat dari regenerasi selnya, aliran darahnya menjadi lebih bagus lagi. Kan itu lebih mantap dong kalau misalnya kita lebih minum subarasi gitu daripada hanya dalam kondisi kita banyak minum obat, sudah stres, banyak minum pagi 3 macam, siang 2 macam, malam lagi 3 macam begitu kan. Stres loh Pak Angga, kalau coba kita tanya mungkin ya bagi pasien-pasien yang sedang mengkonsumsi banyak obat itu, dikiranya jangan tidak stres ya, itu stres loh. Ya, ngelihat apa ya? Ngelihat bentuk udah begitu aja. Udah mikir gitu loh. Gitu. Gak usah yang sakit sih, yang lihat aja kalau keluarga juga pasti udah stres lah ngelihat. Iya. Dulu keluarga saya ada yang sakit juga saya ngeliat kayak begitu. Aduh, kasihan ya. Setiap jam 4 sore udah disiapin sama susternya air 1,5 gelas sama pil segini banyak banget pilnya. Ini saya orang sehat aja nelannya susah, gimana orang sakit. Nah, itu dia. Makanya jangan sampai deh kayak begitu. Makanya jaga ya kan dok. Jadi, kalau yang sudah rutin mengkonsumsi subarasi jangan dihentikan lah gitu ya, kan itu minimal 6 bulan kan dibilang kan supaya optimal. Jadi jangan berharap baru hanya 2 box sudah pingin yang wah gitu kan, jadi nyalahin ini subarasinya gimana sih nggak sesuai. Jadi salahin subarasinya. Kemarin kan ada ngomong juga di Grand LOP, tapi saya nggak ada efek mau efek apa. Katanya LOP kan juga gitu. Ibu mau efek apa? Nggak bisa berubah apa-apa, Bu. Aduh. Masa kata Niko kan udah konsumsi 2 saset, aduh, terus kita diem. Oke, paru-paru saya sedang beregenerasi. Kan nggak berasa juga gitu loh, regenerasi itu kan proses ya. Iya. Ada yang bisa rasain juga, ya itu semua serba proses, jadi dikonsumsi secara rutin aja. Toh aman juga, bukan yang kayak kita konsumsi banyak-banyak terus nanti kita kenapa-napa atau apa kan, enggak juga, karena kita juga udah lengkap sertifikasinya, ada di MIMS juga kan, maksudnya kalau produk ada di MIMS harusnya aman lah ya dok. Udah ini dokter sebagai dokter juga panduannya dari buku MIMS itu juga kan dok? Iyalah,
Iya. Berarti kalau udah ada Iya. di situ ya emang udah pasti dipastikan aman 1.000.000% nggak sih, Dok? Loh, kalau tidak aman kenapa negara sampai memberikan paten kan? Ah, itu. Itu kan, ya. Jadi begitu kira-kira teman-teman. Thank you lo tadi pertanyaan itu bagus, itu pertanyaan Bagus, ya. bagus itu membuka pikiran kita juga, maksudnya untuk kita bukan mau banding-bandingin ya, balik lagi, bukan mau kayak oke, bandingin nih aspirin. Kita cuman edukasi sih di sini, kita lebih ke arah edukasi sih sebenarnya. Yang mau Anda ini semua yang terserah, yang nanti mau pilih apa, oke, saya nggak percaya sama dokter sama enggak, saya mau tetap konsumsi aspirin. Silakan, monggo. Kita juga enggak yang kayak nggak bisa, lu harus konsumsi fruit flow, lu harus konsumsi, nggak begitu juga kan. Maksudnya kan sekarang semua back on you, terserah pilihan Anda, karena kita di sini hanya untuk sharing aja. Dokter Buana ini hanya sharing. Oke. Dok, sakit penyumbatan pembuluh darah. Sama ini juga pertanyaan, kalau yang kayak dok, saya konsumsi Subarasi udah berapa saset atau udah berapa lama, terus saya pusing, saya mual, apa-apa segala macam gitu. Itu udah pertanyaan setiap minggu ada, dan mungkin jawabannya emang cuma satu ya teman-teman. Maksudnya apa ya? Kalau yang bahasa dokter Buana tuh apa ya? Jangan ngeblame produknya ya dok ya, bener gak sih? Maksudnya kita hidup, kita ambil contoh deh, ini contoh kasus ya teman-teman. Maksudnya selama 7 hari, oke, 7 hari saya konsumsi Subarasi, terus selama 7 hari itu saya pusing terus tiap hari. Terus saya bilang, dokter Buana, saya konsumsi Subarasi 7 hari, 1 hari 2 saset, terus saya pusing selama 7 hari. Itu kenapa ya dok ya? Saya cuma cerita ke dokter Buana begitu. Dokter Buana bingung, satu mau jawabnya apa, dan yang kedua saya nggak cerita tuh, saya lagi banyak kerjaan di kantor, atau saya kurang tidur, atau saya kurang minum air putih, atau saya demam atau nggak enak badan atau apa yang menyebabkan saya pusing, bisa juga gitu loh. Atau saya mungkin ada kena apa gitu loh yang bikin saya pusing juga, tapi saya nggak cerita ke dokter Buana. Dokter Buana juga akan bingung jawabnya ya. Maksudnya ya udah ya, kita nggak ada paten pusing kok, nggak ada paten pusingkan pala, itu nggak ada. Jadi balik lagi, kita harus tahu, yang tahu itu kita semua, kita yang menjalani hidup, kita yang jalanin sehari-harinya kita yang tahu apa sih yang kira-kira bikin kita pusing. Karena itu sangat tidak mungkin, kalau yang ini saya berani ngomong sangat tidak mungkin, karena nggak mungkin dong ada satu produk yang membuat paten memusingkan kepala Anda. Itu mah minuman alkohol sih kayaknya kalau yang kayak begitu ya, bukan produk kesehatan itu. Bikin pala pusing gitu. Bukan dong. Jadi balik lagi, kita di sini produk ini jelas pasti emang kita mempunyai berbagai manfaat yang mungkin sangat positif buat badan, buat tubuh, buat semua sel di badan kita. Jadi emang ditujuinnya produknya pasti punya manfaat positif. Kalau nggak mungkin juga teman-teman ada di sini hari ini mau tahu produknya apa. Nggak mungkin juga ada Bushido karena dia jualan produk juga, tapi jualan produknya mungkin yang nggak jelas, kan nggak mungkin orang mau beli sampai segitu banyak pairingnya gitu loh. Jadi yang udah ngomong jelas pasti produk kita nggak ada paten pusing, satu, dan yang kedua kalau emang ada kendala-kendala, apa ya bahasanya dok? Mungkin bisa lebih di cross check dulu ya dok ya, diri sendirinya. Maksudnya kayak dia ada makan itu subjektif ya, pendapat subjektif ya, karena tidak semua orang mengalami itu ya. Contoh kayak saya misalnya, saya dari awal sampai sekarang nggak pernah mengeluhkan itu. Maksudnya, saya pusing, terusan pusing. Pokoknya setiap saya minum Subarasi saya pusing gitu. Ya itu kan subjektif. Kan Pak Angga, kalau tanya, Pak Angga seperti itu nggak? Enggak. Ya nggak bisa kita mengatakan bahwa ini gara-gara Subarasinya. Itu makanya tadi bilang, saya juga nggak bisa memberikan alasan kenapa gitu. Makanya saya kembalikan aja dulu ke pasiennya yang nanya ini kenapa. Coba deh dipikir-pikir pusingnya kenapa ya kira-kira ya gitu. Kita harus lepaskan dulu lah otak kita tuh tentang Subarasi dulu deh misalnya. Yang sebelumnya juga saya pernah pusing kok itu selama 7 hari, kenapa ya kira-kira gitu. Ya itu yang harus kita ini kan lah. Kita berbicara yang fair, jangan membuat blame bahwa ini Subarasi ini yang bikin saya pusing, bikin vertigo, bikin begini ya. Ya itu ya. Jadi kalau ada produk yang mengatakan bahwa ini mau bikin pusing, ya nggak laku lah Pak.
ngapain kita beli produknya bikin pusing kan gitu. Iya, dong. Logika kita kan kayak begitu ya, Dok. Sebagai orang awam aja, maksudnya saya yang nggak ada ahli dalam kesehatan atau apa, kan saya sebagai orang juga mikir, ini jualan produk, kalau produknya emang ada paten yang bikin pusing, ya saya nggak akan beli, ya gitu kan? Ya, ya. Justru Tapi begini, kalau seandainya pun misalnya ini ada faktor ingredient yang bisa mengakibatkan itu, jadi saya kasih tahu caranya lah, ya kasih tahu caranya. Yang pertama, kalau memang itu pusingnya sangat berat sekali, mengganggu aktivitas ya, sampai tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, oke, stop dulu, itu, ya stop dulu. Kalau memang itu diyakini bahwa subarasi yang menyebabkan, oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak, turunkan dosis, ya bisa turunkan dosisnya dulu, ya supaya efeknya itu tidak terlalu keras pada tubuh kita. Kalau memang ada ya. Nah, kalau meyakini bahwa efek manfaat subarasi ini lebih besar daripada gejala-gejala yang ditimbulkan sekarang itu, mari kita mulai dengan dosis yang kecil dulu. Itu yang bisa saya sarankan, ya. Mulai dari dosis yang kecil supaya tubuh kita beradaptasi, ya, dari ingredient yang superpower ini. Sebab begini, kadang kala ada seseorang yang memang kalau disentuh sedikit dengan ingredient yang superpower, itu tubuh akan bereaksi, ya. Tubuh akan bereaksi menimbulkan satu kesan seperti dia memang dibongkar semuanya menjadi dalam kondisi yang seimbang gitu. Yang tadinya tidak seimbang ini bikin yang seimbang. Kondisi yang menjadi keseimbangan inilah yang direspon oleh dia itu sebagai reaksi pusing, panas, istilahnya ya gejala-gejala yang seperti itulah. Nah, kalau terjadi seperti itu memang kalau itu turunkan dosis ya, atau misalnya terlalu berat sekali boleh dihentikan. Tapi saya sarankan untuk memulainya, coba mulai dengan dosis yang kecil, sampai memang pada tahap yang sudah normal kembali, ya optimalkan dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Ya. Itu juga bisa dipakai ya, teman-teman. Maksudnya penjelasan simpel itu bisa dipakai buat mungkin teman-teman punya tim yang nanya juga yang kayak saya pusing konsumsi kayak begitu, berikan penjelasan yang kayak begitu ya, bukan maksudnya kayak lu harus tambah produknya atau harus kurangin. Kita harus kasih penjelasan aja untuk nambah atau kurang itu sebenarnya itu bukan pilihan kita, itu pilihan mereka mau kayak gimana nantinya. Yang penting kita udah beri penjelasan aja sih. Oke, betul. Kalau untuk habis pasang ring jantung itu kira-kira produk mana? Subarasi ya, Dok? Ya. Kalau pasang ring jantung seperti tadi saya bilang kedua-duanya paling bagus kan itu. Ya. Subarasi sama Utsukushi. Tapi kalau tadi pilihannya, Dok, kemampuan uang saya hanya satu nih yang bisa saya beli gitu ya, mungkin pilihannya adalah Subarasi. Itu. Nah, ini sudah untuk kalau untuk hasil pemeriksaan kita yang sudah surat yang tinggi bagaimana? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Dok, kalau dari hasil pemeriksaan, saya dinyatakan kolesterol dan asam urat yang tinggi, bagaimana, maksudnya dia mau kurangin obat-obat kimia, tapi dia mau mulai yang herbal-herbal. Maksudnya, mungkin makanan kita salah satunya, Subarasi dan Utsukushi. Menurut dokter itu bisa dilakukan, atau tetap harus ada obat atau apa gitu loh. Ini sebenarnya pertanyaannya tergantung sih, ini bisa dua, Dok. Tergantung dia udah konsultasi belum ke dokter yang bersangkutan, dan yang kedua, kalau misalkan belum, gimana? Ya, tergantung sekarang dari berat ringannya hasil laboratorium yang muncul ya. Kalau terlalu tinggi sekali, itu memang kita upayakan untuk tetap mengkombinasikan antara terapi obat dengan suplemen yang kita miliki sekarang ini atau makanan kesehatan yang kita miliki ini. Itu saran saya, ya. Tapi kalau misalnya pasien tersebut belum berkonsultasi dengan dokter, ya, dengan dokternya, kalaupun misalnya dia memulai dengan Subarasi, betulkah dikombinasi dengan Utsukushi itu kan lebih baik lagi. Plus ini sekali lagi, plus pola hidup sehatnya itu harus dijalankan gitu, Pak. Jadi jangan terlalu mengandalkan obat ataukah makanan kesehatan, tapi pola hidupnya tetap dijalankan seperti itu ya, itu tidak akan maksimal.
Ya, kalau memang benar-benar ingin maksimal, pola hidup harus diperbaiki ya, yang memicu munculnya kondisi-kondisi yang laboratorium yang tinggi itu. Kemudian kalau memulainya lagi langsung dengan subarasi plus urskusi itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi kalau dokter sudah memberikan obat ya harus minum obat anti kolesterol misalnya, anti asam urat misalnya seperti itu ya, coba dijalankan terus dikombinasikan. Kalau nanti dalam pemeriksaan laboratorium berikutnya kolesterol dan asam uratnya sudah mengarah ke normal, ya udah hentikan obat kolesterol dan asam uratnya, yang dijalankan adalah subarasi ataukah urskusinya ataukah kombinasi itu. Itu pasti kan kita mendapatkan lebih manfaat yang lebih lah daripada kita mengkonsumsi hanya obat anti kolesterol dan anti asam urat itu. Yes. Oke, nextnya. Wow, ini banyak yang sharing testimoni ya, bagus. Ya. Lihat. Thank you teman-teman yang udah sharing ya. Pusing. Oh ini masih yang tadi ya, pusing karena habis beli 12 kotak dok. Jangan pusing dong, kan bisa dapat undian kalau misalnya habis beli 12 kan namanya langsung ada di dalam sistem untuk undian ke Spain sama umroh gratis. Kemarin udah ada yang dapat tuh. Kemarin udah ada yang dapat 2 orang. 2 pasang. Satu keluarga ya, satu keluarga. Sebenarnya ini kita tadinya mau ngejerin mungkin ke arah Valentine ya dok, maksudnya tapi kita buka sekarang. Jadi kalau Valentine kan hari kasih sayang, biasa identiknya dengan pasangan, jadi kita bikin pasangan. Jadi mungkin kayak kita menang dua pasang, berarti yang satu bisa bawa istrinya atau suaminya, yang satu bisa bawa siapanya, gitu loh dok. Jadi kita kan nggak mungkin nanti misalkan dokter Buana habis belanja 12 box tiba-tiba menang, terus kalau kita nggak kasih pasangan, nanti dokter perginya sama yang nggak kenal gitu, kan nggak seru juga ya. Pasangan biar seru, tetap maksudnya biar orang-orang tetap antusias. Betul, ya. Oke, dok. Ini juga ada pertanyaan, dok. Udah 5 tahun selama ini berusaha untuk tidak. Dok, saya izin bertanya. Saya pasien tumor payudara, udah 5 tahun. Selama ini sudah berusaha untuk nggak sampai dioperasi. Bagusnya saya konsumsi dua-duanya atau salah satunya. Ini kita anggap aja dok kalau ini bisa lah untuk beli dua-duanya, tapi better berarti dua-duanya ya. Gini, yang saran saya pertama adalah konsepnya dokter onkologi, bedah onkologi itu bedah kanker ya, bedah tumor itu adalah hilangkan sebanyak-banyaknya sel-sel yang tidak normal di dalam tubuh. Oke. Itu yang pertama. Artinya apa? Mau tidak mau memang harus operasi. Ya. Nah, supaya kalau misalnya ada obat anti kanker, ada obat suplemen yang memiliki kemampuan sebagai anti kanker, kemampuannya itu bisa lebih optimal. Karena apa? Karena organ yang sel sel kankernya itu kan sudah dibabat habis. Jadi yang dia bisa optimalkan adalah sel-sel kanker yang masih hanya dalam jumlah yang minimal. Nah, sehingga kalau misalnya kemampuan anti kankernya lebih tinggi daripada volume sel kankernya, kan pasti akan lebih cepat. Nah, itu logikanya. Ya, itu logikanya. Makanya kalau orang yang memiliki kanker payudara dengan volume tumor yang besar, kalau untuk menjalani kemoterapi misalnya atau radioterapi, itu pasti akan diangkat duluan. Pasti tumornya diangkat dulu. Supaya apa? Supaya kemoterapi maupun radioterapi itu bisa maksimal dia kerjanya. Nah, sama sekarang yang kita misalnya kita sarankan urskusi misalnya yang kita berikan pada pasien ini, ya, supaya kemampuan dari NK selnya itu lebih optimal dalam membunuh sel-sel kankernya. Tentu musuh kita kan diinginkan jumlahnya lebih sedikit kan. Itu kan, ya anggaplah sel-sel kankernya lebih sedikit supaya pasukan kita bisa lebih optimal, bisa lebih kuat untuk membunuh dia kan gitu. Nah itu sih logikanya Pak Angga. Jadi saran saya dioperasi, kemudian baru konsumsinya itu kalau memang mau bisa membeli satu ya mungkin urskusi yang lebih dioptimalkan. Kalau memang membeli dua, kedua-duanya. Nah, kedua-duanya kenapa? Karena kalau namanya kanker kan pasti merusak sel-sel yang sehat kan.
Nah, disinilah gunanya untuk SOP subarasi misalnya untuk sel-sel yang sehat. Jadi kita saling balap-balapan ini, mengganti sel yang sehat, mengganti sel yang rusak digantikan oleh sel yang sehat, kemudian ursekusinya melalui NK sel kita membunuh sel-sel yang kanker tersebut gitu. Oke. Ya. Oke. Oke, ini juga ada yang tanya. Nah, ini perihal utsekusi. Dok, tentang penyumbatan atau trombosis atau hematom, apakah penggunaan utsekusi bisa disarankan direct untuk manfaat pemecahan gumpalan tersebut? Ya seperti tadi saya sampaikan, itu kan ada apa namanya Takaro Kombu kan, Fukuidan ada di sana. Itu kan secara uji klinis memang memiliki kemampuan sebagai fibrinulisis, dia sebagai antiplatelet juga mengencerkan darah kan, ya. Ya kira itu juga memang fungsinya untuk itu. Tadi makanya saya bilang sebagian dari kita mungkin yang dari awal kalau kita menyampaikan kepada klien kita ataukah member kita kalau memiliki sumbatan jantung misalnya, oh minum subarasi aja, nggak usah ursekusi gitu. Ya itu mungkin kita perbaiki sekarang. Bahwa ursekusi pun itu memiliki kemampuan ya untuk mengencerkan darah, dalam hal ini adalah sebagai antiplatelet juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca-baca juga di ilmu-ilmu kedokteran, coba deh dicari-cari materi tentang Fukuidan ya. Fukuidan itu memang dipakai oleh dokter jantung sebagai obat untuk mengencerkan darah ya. Itu kalau kita mau ingin membaca lebih lanjut lagi ya. Oke. Yang ini juga ada yang tanya, Dok mau tanya, penyumbatan pada pembuluh darah apakah bisa mengakibatkan kalau misalkan nih saya ada luka di kaki atau di tangan, terus saya tuh ada penyumbatan pembuluh darah, apakah bisa membuat lukanya itu jadi kayak orang kena diabetes gitu loh Dok, jadi menghitam kalau dia bilang. Ya kalau penyumbatannya memang pas pada daerah pembuluh darah yang memperdarahi organ tersebut itu memang bisa. Ya, yang bisa akan mengakibatkan lukanya akan lama sembuh misalnya, ataukah dia lukanya tidak bisa sembuh-sembuh misalnya. Itu jelas sekali ada hubungannya gitu. Ya makanya yang kita inginkan kan kualitas dari pembuluh darah kita akan menjadi lebih bagus sehingga bila mana terjadi potensi ada resiko luka pada daerah kaki, telapak kaki misalnya, itu akan bisa penyembuhannya bisa akan lebih bagus sehingga risiko-risiko terjadinya komplikasi lukanya tidak sembuh-sembuh atau bisa nanti diamputasi misalnya itu kan sangat jarang sekali nanti bisa bisa terjadi gitu. Ya, jadi kesimpulannya memang sangat berhubungan sekali ya. Harus dicegah penumpukan plak itu harus dicegah gitu. Oke, ini juga ada. Dok, 44 tahun wanita, terus sering kesemutan di jari-jari tangan. Biasanya sih pas aktivitas ringan, kayak pas motong sayur, atau lagi masak, atau apa. Apakah itu gejala-gejala awal stroke? Apakah gejala kesemutan yang cuman pada jari-jari tangan aja, atau kaki juga bisa begitu? Maksudnya pertanyaannya dia takut nih Dok, maksudnya takut apakah stroke atau apa gitu, dan itu kan hanya di tangan, apakah nanti bisa menjalar ke kaki atau apa gitu loh Dok? Ya, kalau untuk menjawab itu saya pertama ya pergi ke dokter. Ya, pergi ke dokter. Ke dokter yang mana? Boleh ke dokter penyakit dalam dulu boleh, ataukah ke dokter spesialis neurologi boleh, spesialis saraf boleh ya. Tentu nanti dari sana dokternya pasti akan bertanya, menganamnesis namanya, tanya keluhannya kapan, pernah ada riwayat apa, punya penyakit apa, riwayat keluarga seperti apa, dan sebagainya ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau dengan anamnesis dan pemeriksaan tersebut belum cukup buat dokternya butuh pemeriksaan laboratorium, ya mungkin pasien ini akan dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium yang menunjang ke arah itu. Nah, di sanalah baru akan kelihatan ya apakah terjadi hiperkolesterol, apakah terjadi hiperglikemi ya pasien diabetes, atau apalah asam-asam lemak yang lain misalnya. Nah kalau itu memang terjadi, ya kalau terjadi kan dimungkinkan bahwa keluhan kesemutan itu mungkin sudah mengarah pada penyumbatan pembuluh darah yang kecil-kecil, ya yang terjadi pada kaki misalnya.
Nah, itu kan yang muncul di dalam apa kesehariannya. Tapi kan kita tidak tahu nih, mungkin juga sudah ada penyumbatan di daerah kepala misalnya. Ya kalau penyumbatannya di daerah kepala, mungkin keluhannya bukan kesemutan, ya nanti tiba-tiba bisa pusing, vertigo, atau tiba-tiba bisa langsung stroke, dia langsung gitu. Ya ini makanya respon tubuh yang muncul yang tidak normal itu memang harus segera diperiksakan. Itu yang pertama ya, periksakan ke dokter. Nanti di sana dokter akan mengarahkan ini ke arah mana itu. Ya. Oke. Nah ini juga, dok mau tanya, kalau ada bayi umur 4 bulan, ada kelainan jantung bocor bawaan lahir, itu gimana solusinya? Maksudnya mungkin boleh nggak sih kalau kita mau coba kasih subarasi? Dan biasa kalau bayi kan yang kita tahu pasti dosisnya lebih dikit ya dok ya? Ya. Kira-kira baiknya gimana dok? Ya, ada kondisi jantung bocor yang memang harus segera dilakukan operasi. Ya, ada yang memang bisa ditunda. Ya, ada yang memang tidak bisa dilakukan apa-apa. Artinya memang kontraindikasi gitu ya. Tapi kalau dokternya masih mengatakan bahwa ini masih bisa ditunda sambil kita lihat perkembangan tubuhnya menjadi lebih dewasa, ya semoga nanti penutupannya bisa terjadi dan sebagainya seperti itu. Nah kalau itu terjadi ya kenapa enggak kita bisa sarankan. Kita coba saja, kita berharap semoga kebocorannya itu bisa menutup gitu kan. Ya namanya juga masih bayi kan, jadi masih banyak kemungkinan penyempurnaan yang terjadi pada organ-organ. Ya pertumbuhan organ menjadi lebih baik. Ya siapa tahu itu, siapa tahu. Ya menutup misalnya kan itu, wah ini mujizat bener nih gitu. Terus nanti bisa sharing, kalau berhasil kan bisa sharing. Iya betul. Pernah sih kayaknya beberapa kali ya ada testimoni tentang bocor jantung pada bayi ya. Ya setelah dilakukan echo lagi ternyata kebocorannya kecil begitu dah, dan boleh dikatakan itu sangat luar biasa ya perkembangannya. Ya. Oke, ini juga ada dok. Dok, adik perempuan saya punya penyakit pelemahan otot-otot syaraf. Bolehkah adik saya minum subarasi atau usus? Boleh dong. Boleh dong. Ya. Berapa takarannya mungkin ya? Ya masalah takarannya sesuaikan dengan pelemahan otot syaraf. Ya masalah takaran sesuaikan dengan kebutuhan aja. Ya bisa kita mulai dari. Dok ya. Ya. Oke. Mungkin bisa starting di 3 saset per produk mungkin per hari atau 2. Ya silakan. Tergantung. Kan kalau saya selalu mengatakan kalau kita lagi sehat ya, kita katakan sehat berarti kan 1 kali 1 minimal kan ya. Nah, kalau sakit ya silakan kita mulai dari 2 atau dari 3 ya silakan aja. Ya. Ini rumusnya saya loh ya. Mungkin nanti kalau dokter yang lain bisa beda lagi gitu loh. Rumusnya juga kan beda-beda. Setiap kan speaker juga beda-beda. Iya. Untuk kalau ini juga ada Bapak GM kita kan dia 10 saset karena dia keliling ya kan. Ya ada juga kan banyak yang kayak begitu. Kan tergantung orang, tergantung kebutuhan, balik lagi benar yang kayak kata dokter Buana. Kalau emang menurut saya mau pergi ke tempat-tempat rame dan saya masih percaya COVID itu masih di mana-mana. Ya saya mau konsumsi 5 utsu langsung sekaligus juga nggak apa-apa ya kan. Ya. Paling pencernaannya bagus, besoknya buang air. Ya kan? Tapi kan bagus, buang air bagus gitu loh. Itu hal yang mewah untuk orang. Karena teman-teman saya banyak dok yang kayak, aduh susah buang air ya apa segala macam gitu. Enak ya siangga setiap hari. Karena saya sehari 2 kali, pagi sama malam. Oh itu sangat, kalau ternyata saya pernah ke dokter katanya bagus. Itu bikin metabolisme tubuh bagus katanya. Biasanya saya nggak ngerti kan. Ya memang bagus produknya. Siapa bilang jelek? Nah itu sesuatu mewah loh maksudnya untuk kalau nggak bagus udah terbana nggak di sini loh. Itu dia. Makanya. Oke, udah kayak gitu. Dok, kalau digigit ular, emang benar mengakibatkan pengentalan darah? Bisa nggak dengan subarasi? Kalau digigit ular, itu kasih bisa ular, itu dulu lah.
Itu karena penanganan emergensinya itu, ya. Kalau Indikasi. nanti, iya terapi utamanya harus anti bisa ular, ya Oke. abu istilahnya ya, abu diinjeksi. Ya kalau misalnya sudah menjadi apa namanya sudah terjadi perbaikan, ya baru kita bisa tambahkan itu silakan ya. Jangan jangan terbalik ya dalam kondisi emergensi penanganan emergensinya kita belakangin tapi yang lain-lainnya kita dahulukan itu nanti salah ya. Itu saya harus berbicara yang fair gitu ya. Kalau dia emergensi memang harus terapi emergensinya dulu. Bisa ular, berarti akan kita berikan obat anti bisa ular itu. Oke. Oke, Dok, kalau untuk lipoma biasanya konsum apa? Karena lipomanya udah cukup besar 10 cm. Lipoma itu harus dioperasi atau enggak sih, Dok? Saya juga. Ya, itulah hukumnya tubuh kita. Lipom itu kan bukan organ yang sehat di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kondisi yang tidak sehat itu ada benjolan-benjolan yang tidak normal itu harus diangkat. Itu ya. Nah, apa fungsinya subarasi maupun ursukusi di sini? Ya, subarasi pasti akan memperbaiki sel-sel yang bekas diangkatnya itu kan dirusak akibat operasi kan. Ya, itu penyembuhannya pasti akan lebih cepat begitu karena aliran darah menuju luka tersebut akan lebih bagus. Nah, itu. Kemudian kalau ursukusi kan di sana ada anti tumor kan. Jadi mencegah pembentukan lipom lagi di situ. Gitu. Logikanya begitulah ya. Lama-lama saya bisa sekolah dokter lagi nih, saya lipom. Ini udah tahu juga ya nih lipoma kayaknya benjolan. Banyak sama dokter Buana ini semua bagus ya, Dok. Oke. Oke, betul. Jangan Bu Esther. Kalau saya sekolah dokter lagi jadi sinse aja katanya. Kayo, ya kan? Ntar harian Niko nggak tahu mau share apa kan? Oke, kayaknya udah pertanyaannya itu sudah semua. Mungkin cukup untuk hari ini. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir. Ini saya juga. Ya, tentu tidak bisa menjawab semuanya ya Pak Angga ya. Ini karena waktu terbatas juga ya nanti bisa kita ikuti di periode-periode berikutnya kan ini acaranya terus berjalan kan ya. Setiap minggu itu dengan materi yang berbeda. Siapa tahu nanti materinya bisa balik lagi kan. Jadi itu. Ya. Oke. Ini saya sebelahan, saya di situ aja kali ya. Nah, ini dia. Ya. Thank you buat teman-teman yang udah hadir hari ini sharingnya untuk dengerin sharingnya Dokter Buana juga. Jadi ditunggu nanti ada acara-acara lain berikutnya nih. Saya lagi sama Dokter Buana katanya nanti kita mau sekolah apa saya mau lihat sekolah medis di sini. Oke, teman-teman. Ya, Thank you kasih. semuanya. Terima kasih Pak Angga juga ya. Semoga bermanfaat sharing kita sore hari ini ya. Thank you Mohon izin semuanya. pamit. Selamat ya. sore, konnichiwa ya teman-teman. Thank Konnichiwa. you.